Pagi teman-teman, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan tebar bibit di salah satu customer kami yang rumahnya ada di daerah Menteng. Jadi tujuannya hanya sekedar tebar bibit, terus melihat sirkulasi airnya, kesiapan media biologisnya, dan mungkin kita akan coba wawancara dengan pemiliknya ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Saat ini sedang proses aklimatisasi ya, jadi ini ikan-ikan yang tadi datang kita letakkan dulu agar suhu menyesuaikan antara suhu di dalam kolam dan suhu yang ada di dalam plastik ini. Dan ikan-ikan ini sudah datang lebih dulu dari seminggu yang lalu. Tujuannya sebetulnya untuk mematangkan calfness lebih lanjut lagi. Jadi kita butuh amonia dari kotoran ikan. Yang mana kalau kita menggunakan pelet yang akan kita jadikan amonia buatan, bagaimanapun juga masih lebih alami kotoran ikan yang asli gitu ya. Jadi kita seminggu sebelum tebar bibit yang total, kita sudah lakukan tebar bibit duluan, tapi jumlah sedikit, masing-masing kolam hanya 50 ekor. Oke, jadi inilah dia penampakannya. Kita akan coba ke pemipaannya ya. Ini persis dengan kolam beton saya, jadi air dialirkan lewat talang air, kemudian masuk ke filtrasi. Nah, tebar bibitnya, ini kan kita lihat air di kolamnya kan, air di plastiknya kan udah keruh. Artinya kita nggak bisa masukin air ini langsung ke dalam kolam. Jadi kita harus buang airnya. Jadi mana aja, serokan. Kita bisa angkat, mungkin taruh sini kali Pak Ais. Nah, saya yang buka, nanti Pak Ais yang ambil ya. Bismillah. Nah. Oke, yuk baik, siap, langsung taruh. Nah, ini kita lakukan terus untuk semua ikan. Nah, ini langsung dicelupin aja. Karena secara suhu dia sudah aman. Sudah lebih dari berapa nih? 20 menit ya sambil kita tinggal sarapan tadi. Yuk, sekarang ini selanjutnya. Jadi memang harusnya kalau kualitas air yang di dalam plastik itu masih bersih, itu bisa langsung kita masukkan. Cuman ini kita lihat kotor, malah takutnya takutnya malah membawa penyakit buat ikan-ikan yang sudah ada sebelumnya di kolam. Oh, airnya udah hijau coklat gitu kan? Terus kita buang. Nah, kita rapin dulu. Selanjutnya ini oke, kita mau melakukan porsi perhitungan pakan harian. Jadi setelah tebar bibit kita pastikan dulu, kita tahu berapa bobot rata-rata total keseluruhan ikan ini. Jadi kita harus ambil dulu beberapa contoh aja. Nah, kurang kalau 2, kita ambil. Nah, ya, ada. Kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Tapi kalau lompat juga percuma ya. Di atas serokannya ya, di atas serokannya aja. Nah, bisa lihat sini 118 tadi, sempat 118 ya. Biar $118 ya. 118 untuk 5 ekor ikan. Nah, berarti rata-ratanya berapa? 1 ekor berapa gram? 118 dibagi 5.
Kalkulator. 118 bagi 5 berapa? Tolong dibantu dihitungkan, 118 bagi 5. 2, 10, 18. 118 dibagi 5. 25. 25 gram. 25 gram. Benar. Ini nih. 23 gram. Nah, oke, sekarang 23 gram dikali 1.500. Dikali 1.500. Oke. Berarti sekitar 35 kilo ya? 35 kilo. 35 kilo ya? Banyak ya? Iya banyak, 35 kilo total keseluruhan ikan. Nah berarti kalau hari pertama itu 1%. 1% dari 35 kilo itu porsi pakan hariannya. Gitu. Jadi 1% dari 35 kilo sekitar 300 gram. Kalau 35 kilo itu kan 35.000. 350 gram ya. Berarti total pakan 350 gram untuk total nih, Faiz. 3 kolam. 3 kolam. Jadi nanti dibagi rata lagi 350 dibagi 3 kolam. Jadi itu udah termasuk 1 hari ya. Jadi pagi sama sore gabungan. Itu 1 hari, 2 hari sampai ya 2 hari pertama. Nanti kalau 3 hari pertama, 3 hari kemudian baru masuk 3-5% gitu. Jadi masih masuk akal tadi 350 gram total keseluruhan kolam karena masih 1%. Kenapa? Karena kita sekaligus mematangkan kalkes dulu gitu ya. Jadi kita belum berani tebar 3%. Karena mungkin kesiapan filter biologisnya masih belum ready, belum terlalu banyak bakterinya. Jadi kita pancing dulu dengan amoniak alami, yaitu dari ikan. Ikan baru keluar kotoran kan kalau dikasih pakan. Jadi pakan itu hanya sekedar mematangkan filter biologisnya dulu, bukan untuk pertumbuhan dia. Makanya 2 hari pertama cukup 1% aja. Gitu ya. Sip. Pais, mampir dulu Pais. Siap. Terima kasih banyak ya Pais. Sama Mas Angga. Lengkap banget nih teman-teman, ada kopi, jajanan pasar pagi-pagi pas hari Minggu. Pas banget. Pas. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya belum sempat review, belum sempat ulas, cuman hanya sekedar preview ya, biar teman-teman kayak tertarik apa sih ini gitu ya. Saya sering bilang, kita lagi ada proyek pembuatan kolam ikan ras, tapi yang uniknya adalah di rumah gitu ya, dan tepatnya di ruang tamu. Mungkin bisa dibilang satu-satunya dan baru pertama kali di Indonesia gitu. Jadi mantap banget ya teman-teman. Jadi ini salah satu juga yang membuktikan bahwa untuk memulai budidaya ikan nila itu kita tidak perlu memiliki lahan yang luas gitu ya. Jadi bisa diterapkan dimanapun menyesuaikan kondisi lahan yang ada. Itulah keunggulan dari sistem RAS. Dan kelebihannya tidak perlu terpengaruh oleh cuaca. Dan kita bisa lihat oleh cuaca, suasana di dalam rumah ya padahal ya, bisa ya. Dan memang hasilnya tetap estetis. Nah, kita lagi ketemu sama ownernya, Pak Ais di sini ya, Pak Ais. Jadi kita akan coba ulik dikit lah, kenapa sih kok tertarik membuat kolam ras di dalam rumah. Nah, Pak Ais, mungkin pertanyaan yang paling mendasar dulu nih ya, awal mulanya gimana sih kok tertarik untuk memulai budidaya ikan tapi di halaman rumah? Kebetulan di Jakarta ini kan Mas Angga, lahan kosong itu sudah tidak ada, betul, dan susah gitu kan. Awal mulanya saya bersama motivasi saya, motivator saya, yaitu Pak Ari Setiadi. Itu beliau menyarankan saya, memotivasi saya untuk ke depan. Kedepannya nih saya harus punya sesuatu yang skill atau keahlian. Akhirnya kita berdua tuh ikut seminar yang latihan ya, batch pertama teman-teman. Jadi Pak Ais ini peserta batch pertama dengan Pak Ari Setiadi. Iya, dan langsung setelah selesai bikin kolam. Waktu itu selesai, kebetulan Mas Angga masih ada proyek, kita mengajukan dulu. Selang itu di bulan Oktober. Iya, betul Pak. Nah, saya diskusi dengan keluarga, saya diskusi dengan motivator saya, terus keluarga juga dan keluarga besar saya. Alhamdulillah mereka mensupport. Mensupport pada akhirnya ya ini Mas Angga. Iya. Keren sih, jadinya keren teman-teman. Jadi saya rumah difungsikan sebagai kolam tapi tidak melupakan sisi estetiknya, tetap indah dilihat mata. Iya.
Pertama kali pada saat memutuskan bikin kolam di dalam rumah, Iya. tanggapan keluarga gimana, Pak? Pertama tanggapan keluarga sempat kaget. Ya, saya aja kaget kok. Saya aja kaget. Karena ya ini kan tempat kita nonton TV gitu Iya. kan. Ini kebetulan karena rumah saya ada di dalam. Jadi dengan pelan-pelan saya bilang ke keluarga kayak gini-gini ya, pokoknya ada yang saya sampaikan. Alhamdulillah pada akhirnya mereka mensupport, mendukung, terutama istri dan anak-anak saya. Iya, iya. Akhirnya mereka mendukung dan mereka ikut serta Betul, dalam menjalankan budidaya ini gitu. Oke. Jadi teman-teman yang perlu dicontoh dari Pak Ais ini adalah meminta izin gitu ya. Jangan minta maaf. Gitu. Biasa kan kalau suami-suami ini kan kalau udah hobi kan yang penting jalan dulu baru belakang minta maaf. Iya. Dia minta izin dulu. Saya izin Jadi dulu. nggak perlu minta maaf di belakangnya. Oke, kita akan support terus. Jadi Siap. ya kita punya grup ya. Jadi nanti kalau ada kendala, ada masalah, kita bisa komunikasi dari grup tersebut ya. Iya. Jadi harapannya Pak Ais bisa belajar karena memang memulai budidaya itu nanti ada aja masalah di tengah-tengah tuh pasti ada. Namanya kita ngurusin apa makhluk hidup ya, Makhluk apalagi hidup, ikan. makhluk Terus apalagi ikan. airnya ini yang perlu kita jaga. Jadi kita akan berusaha menjaga air kualitasnya terutama. Mungkin itu aja bincang-bincang singkat kita pada pagi hari ini teman-teman supaya kita bisa segera move on juga karena abis ini kita mesti pindah ke lokasi lain untuk melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Jadi terima kasih Pak Ais, sukses Siap, selalu. Mas Angga. Kita akan support terus. Siap. Kita tunggu kabarnya kalau depannya. Oke. Siap.